Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi seluruh penonton atau yang melihat video ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau berbagi sharing tentang penulisan tesis, terkhususnya dalam latar belakang masalah. Saya buka dulu slide-nya. Oke, teknik membuat latar belakang masalah dalam tesis filsafat. Di sini saya hanya akan sharing berbagi tentang bagaimana cara merumuskan masalah dan juga untuk menentukan masalah dalam bidang filsafat. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sebenarnya latar belakang masalah itu sendiri. Kita harus memahami sebelum menulis itu bagaimana sih latar belakang, apa sih latar belakang masalah itu. Jadi menurut Prof. Kailan, di sini saya kutip bahwasanya latar belakang masalah itu adalah sebuah pemaparan dari peneliti yang menunjukkan suatu latar belakang dipilihnya masalah yang hendak ditelitinya. Oke, eh, penonton semuanya rehat bahwasanya dalam menulis latar belakang masalah itu tentu kita diasumsikan sudah memiliki masalah-masalah di dalam penulisan dalam menulis latar belakang, tentu kita sudah memiliki judul yang dimana kita itu memiliki masalah di dalam. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, seorang peneliti harus memaparkan, menjelaskan, eh, mengeksplanasikan apa sih latar belakang, apa sih eh, keinginannya, apa sih hal yang mendorong dia untuk memilih masalah tersebut. Nah, contohnya kita ketika melihat sebuah judul tesis yang berjudul dengan konsep idea Platon dan juga Thomas Aquinas, studi komparasi. Nah, dari judul ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya di sini ada sebuah masalah dalam konsep idea ini. Kenapa dibandingkan antara konsep idea Platon dan juga Thomas Aquinas? Nah, inilah masalahnya. Dan seorang peneliti dalam latar belakang masalah ini, dia harus memaparkan kenapa dia memilih masalah tersebut. Nah, selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu masalah itu. Jadi terkadang seorang peneliti itu tidak mengetahui mana sih yang disebut masalah, mana sih yang disebut masalah akademik atau masalah sehari-hari. Kadang seorang peneliti juga sedikit bingung membedakan. Maka di sini saya mengambil tiga kutipan pertama dari Prof. Sugiono bahwasanya masalah adalah sebuah penyimpangan antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara tujuan dan hasil yang akan dicapai, serta penyimpangan yang terjadi antara masa lampau dengan yang terjadi saat ini. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang disebut masalah. Ketika kita mempelajari sebuah teori, bagaimana konsep kesadaran remedikal, dan kemudian kita melihat hal yang terjadi prakteknya dalam dunia manusia, bahwasanya eh, sepertinya kesadaran dalam kehidupan manusia itu bukan sesuatu yang terlalu fundamental. Misalnya. Nah, eh, hal-hal seperti ini menjadikan sebuah masalah. Tentunya sebuah masalah filosofis atau sebuah masalah akademik. Nah, itu menurut Prof. Sugiono. Kemudian menurut Lexi J. Moleng. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya masalah adalah terjadinya sesuatu, dua atau lebih faktor-faktor yang membuat situasi yang membingungkan. Nah,
hubungan antara dua faktor atau lebih ini tentunya memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Sehingga prinsip ini menjalankan prinsip ini. Prinsip B menjalankan prinsipnya. Kelompok C menjalankan prinsipnya. Ketika mereka menjalankan prinsipnya masing-masing, nah kemudian akan tetapi tetap terjadi keharmonisan atau mungkin terjadi kerusakan. Inilah yang disebut dengan masalah. Ada. Kenapa prinsip A yang berbeda dengan prinsip B dan prinsip C kemudian bisa hidup dalam keharmonisan, bisa berjalan dengan keteraturan. Ini yang disebut masalah oleh Moleang. Kemudian saya juga mengutip lagi dari Prof. Kailan, yaitu adalah penjabaran yang penjabaran dengan rincian yang lebih lanjut dari judul penelitian. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya permisalkan bahwasanya konsep idea Platon dan juga Thomas Aquinas itu dikomparasi. Nah, di sini di latar belakang masalah ini seorang peneliti menjelaskan atau menjabarkan lebih rinci apa sih masalah yang ada, apa sih yang masalah yang terjadi antara konsep idea Platon dan juga konsep idea Thomas Aquinas. Nah, keduanya memiliki kesamaan dan keduanya juga memiliki perbedaan. Nah, maka di sini seorang peneliti harus menjabarkan secara rinci, secara detail, secara sistematis tentu. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang masalah dan juga definisi masalah itu sendiri, maka kita langsung menuju kepada tekniknya. Pertama, apa yang harus dilakukan peneliti ketika dia menulis latar belakang? Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah memberikan deskripsi tentang masalah real yang mendorong untuk mengadakan penelitian. Masalah masalah real itu bagaimana? Tadi sudah kita contohkan bahwasanya eh, konsep idea Platon dan juga konsep itu yaitu Thomas Aquinas. Nah, kedua konsep ini memiliki perbedaan. Akan tetapi dia memiliki kesamaan yaitu dalam konsep idea. Mungkin dalam praktiknya atau dalam penjabarannya Thomas Aquinas memiliki perbedaan dengan Platon. Inilah tentu seorang peneliti menemukan masalah di sini bahwasanya hal ini perlu diteliti. Nah, disinilah seorang peneliti harus memberikan keresahannya atau permasalahan yang didapat, kemudian diangkatlah permasalahan itu dan dideskripsikan secara jelas. Kemudian yang kedua, menuliskan secara jelas antara objek material dan objek formal. Nah, di latar belakang masalah, seorang peneliti harus menjelaskan secara detail yang mana yang objek material, mana yang objek formal. Yang objek material tadi tentang eh, konsep idea ini, objek formalnya tentang metafisika. Gitu. Kemudian yang ketiga, menerangkan mengapa masalah ini menjadi menarik atau relevan untuk diteliti. Nah, tadi menyambung dengan poin pertama tadi ya, memberikan deskripsi. Maka selain memberikan deskripsi secara jelas, secara rinci, secara sistematis, maka seorang peneliti juga harus menjelaskan, menguraikan mengapa masalah ini menjadi menarik. Kalau eh, hal ini tidak menarik atau sudah banyak penelitian-penelitian tentang ini, maka seorang peneliti harus menemukan keunikan di situ. Atau menjelaskan bahwasanya penelitian ini lebih baik atau lebih unik atau lebih mendasar tentang sebuah tujuan tertentu daripada penelitian-penelitian yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan masalah. Jadi sebelumnya adalah
hal-hal yang harus dilakukan peneliti, kemudian sekarang menentukan masalah. Oke, jadi masalah dalam latar belakang tadi yang sudah kita jelaskan 3 poin di atas dari Prof. Sugiono, Levisi Moleng, dan juga Prof. Kailan. Di sini dapat kita eh, simpulkan dari tulisan Prof. Kailan. Bahwasanya masalah yang dari 3 definisi di atas ternyata sangat berkaitan dengan objek formal dan juga objek material yang akan diteliti. Maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu objek material, kemudian apa itu objek formal. Nah, objek material itu adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep filosofis yang dihasilkan oleh para filsuf serta nilai-nilai filosofis dalam sebuah pandangan hidup atau kebudayaan. Nah, kemudian sedangkan objek formal adalah penelitian filsafat atau cabang-cabang filsafat atau filsafat-filsafat khusus, ya, cabang-cabang khusus dalam filsafat. Nah, maka dalam permisalan yang sudah saya utarakan dari awal, sebuah penelitian dengan judul konsep idiot Platon dan Thomas Aquinas, maka dapat kita lihat dari judul tersebut bahwasanya objek material dari judul tersebut adalah konsep idea, objek material. Kemudian objek formalnya adalah eh, metafisika. Jadi, penelitian ini objek formalnya adalah metafisika. Oke. Kemudian hal yang dilakukan seorang peneliti dalam menentukan masalah. Dalam menentukan masalah, seorang peneliti harus jelas-jelas untuk menspesifikan masalah tersebut. Nah, contohnya tadi, Mas, eh, konsep idea Platon dan Thomas Aquinas. Nah, kita harus menspesifikasikan karena mungkin dalam kurun waktu ini penelitian ini terlalu luas. Maka kita harus menspesifikasikan dalam studi komparasi dalam buku Republik Platon atau bukunya Thomas Aquinas. Kita juga bisa lebih mendetailkan lagi nanti dalam halaman tertentu atau ada sebuah buku yang menjelaskan tentang eh, perbandingan perbandingan kedua konsep ideal tersebut. Nah, hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan dalam penelitian modern ini karena tentu saja di samping literatur yang sangat banyak dan juga sangat mudah kita akses, tentunya kita juga dituntut untuk memiliki keahlian tertentu. Maka seorang peneliti filsafat dia juga harus eh, mendalami sebuah cabang filsafat tertentu ya. Misalnya dalam eh, penelitian seorang tokoh filsafat dia harus spesifik dalam bidang filsafat politiknya atau filsafat ekonominya atau filsafat ilmu atau filsafat agamanya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketika kita menspesifikasikan masalah itu, maka kita juga harus menerangkan alasan-alasannya. Biasanya hal ini karena judulnya relevan dengan sebuah tokoh tertentu atau waktu yang diperlukan untuk meneliti terbatas. Jadi kita harus eh, menulis dalam judul atau masalah yang sangat spesifik, atau tenaga atau biaya dan lain. Nah, hal-hal yang seperti ini juga penting untuk diutarakan dalam penulisan dalam menentukan masalah. Kemudian eh, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana sih ciri-ciri masalah penelitian yang baik itu.
Nah, di sini profilan setidaknya ada 3 poin yang bisa saya ambil bahwasanya masalah penelitian yang baik itu harus mempunyai nilai. Mempunyai nilai berarti dia memiliki keunikan, memiliki novelty, perbedaan dari yang lain-lain, memiliki keaslian dari seseorang itu sendiri. Nah, maka keaslian penemuan masalah ini juga perlu diutarakan dalam penulisan latar belakang. Hal yang membuat dia unik dan juga memiliki novelty karena dia berbeda dengan yang lain. Mungkin ada penelitian tentang konsep ide Platon dan Thomas Aquinas dalam beberapa jurnal atau beberapa penelitian atau beberapa buku. Namun kita harus memiliki tadi ya, eh, menspesifikasikan ke dalam bidang tertentu. Nah, maka ini menjadi novelty yang baru dan juga keaslian dari seorang peneliti. Nah, kemudian harus mempunyai visibilitas. Visibilitas berarti memungkinkan untuk diteliti. Jadi, seumpamanya kita meneliti konsep idea dari seorang Pythagoras. Nah, kita harus eh, mengetahui dulu apakah Pythagoras ini benar-benar ada membahas tentang teori idea. Apakah ada kutipan-kutipan atau minimal eh, ide atau pemikiran yang mengarah ke konsep idea itu. Nah, jangan-jangan Pythagoras tidak pernah berbicara tentang itu. Kak, hal-hal seperti ini penting untuk dipelajari terlebih dahulu bagi seorang peneliti. Selain itu juga eh, ketika kita ingin meneliti, kita juga harus mengetahui apakah masalah ini memiliki literatur yang banyak dengan waktu yang terbatas atau dengan biaya yang terbatas. Nah, maka seorang peneliti harus mempunyai visibilitas yang baik. Kemudian selanjutnya adalah harus sesuai dengan kualifikasi penulis. Jadi seorang penulis itu harus dimungkinkan kapasitasnya. Dia ingin membahas konsep metafisika Thomas Aquinas, tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang metafisika. Dia ingin membahas epistemologi Immanuel Kant, akan tetapi dia kurang memahami tentang epistemologi misalnya. Dia ingin membahas tentang teori analitik bahasa Russell, kan tapi dia belum paham mengenai analitik bahasa. Maka seorang peneliti, seorang penulis harus memiliki kualifikasi terkait masalah dan juga judul yang akan diteliti. Oke, di sini saya mengambil 4 daftar pustaka dari metode penelitian filsafat Anton Zucker, kemudian metode penelitian kualitatif Prof. Kailan, kemudian metode penelitian kualitatif Lexi J. Moleong, kemudian metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Subprof. Sutiono. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi, sore, siang, atau malam, bagi semua penonton dan juga kawan-kawan yang ada di sana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.